Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Akhlak dan Etika dengan topik pembicaraan pengertian akhlak dan keutamaannya, adab dan etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Lintang Syahriningrum dengan NPM 2019-21500-181 dari kelas R6B dengan nomor urut SIKA 28. Pertama, saya akan mempresentasikan mengenai pengertian akhlak dan keutamaannya. Pengertian akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Keutamaan akhlak. Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia. Makin sempurna tauhid seseorang, akan semakin baik pula akhlaknya. Sebaliknya, tatkala seorang hamba memiliki akhlak buruk, berarti akan lemah pula tauhidnya. Akhlak adalah tolak ukur kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah SAW bersabda, Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Selanjutnya adalah adab dan etika belajar dalam Islam. Pengertian adab. Adab dalam bahasa Arab yang artinya budi pekerti, tata krama, atau sopan santun. Arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan, santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, atau akhlak. Contoh dari adab adalah menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua, tidak berbuat durhaka kepada orang tua, patuh kepada kedua orang tua, dan mendoakannya, bersyukur berterima kasih kepada kedua orang tua. Selanjutnya adalah pengertian etika. Etika adalah konsep tindakan atau perilaku manusia tentang baik dan buruk. Contoh etika yang pertama adalah senantiasa menjaga kerukunan antara umat manusia. Yang kedua adalah menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, baik dalam pembawaan diri, berbicara, dan bersikap. Ketiga, menunjukkan sikap kemurahan hati terhadap siapa saja. Dan yang terakhir atau keempat adalah senantiasa berperilaku yang baik dan selalu menciptakan kebaikan di tengah lingkungan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan adab dan etika adalah akhlak mulia dalam bentuk sikap tingkah laku, tabiat, dan kebiasaan. Dan pada intinya adab dan etika adalah perilaku yang menunjukkan kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, kesantunan akhlak untuk mendidik diri sendiri agar menjadi orang yang paham aturan dan bertanggung jawab. Adapun contoh adab dan etika belajar dalam Islam adalah meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari, menyimak dengan khidmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Bila ingin keluar kelas, meminta izin kepada guru, menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan belajar. Bila pelajaran telah selesai, periksa buku dan alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar dengan orang lain. Hindari menggunakan atau membawa pulang barang milik orang lain tanpa izin. Memperhatikan nasihat dari guru dan diamalkan. Menghormati guru, menghargai pengorbanan guru, bersopan santun kepada guru, patuh kepada perintah guru, disiplin ketika sedang belajar secara teratur dan terus-menerus, tidak terpengaruhi oleh orang lain atau tidak tergoda dengan aktivitas lain, tidak mudah putus asa, dan membaca doa setelah usai belajar.
adalah etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Selanjutnya adalah pengertian etika dalam Islam. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika dalam Islam: beragama, berbangsa, dan bernegara. Setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Pengertian beragama, berbangsa, dan bernegara. Etika beragama adalah moral dalam perilaku yang kita pergunakan dalam menjalin hubungan yang harmonis, bersikap dan bertindak yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang ada. Berbangsa. Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Bernegara. Etika bernegara dalam Islam jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan karena Islam mengutamakan prinsip musyawarah. Bermusyawarahlah untuk berbagai urusan. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Konsensus dari sebuah musyawarah dilindungi dan ditegakkan oleh Islam. Untuk mencapai sebuah konsensus, Islam tidak kaku dalam mengatur pola dan sistem. Oleh karena itu, maka Islam tidak mengharuskan bentuk tertentu untuk sebuah negara seperti monarki, presidentil, parlementer, dan lain-lain. Inti bernegara dalam Islam adalah kemampuan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya adalah contoh etika beragama. Yang pertama adalah menghargai semua ajaran umat beragama, baik kebudayaan maupun tempat peribadahan, dan memberikan ruang lingkup untuk berdampingan. Yang kedua adalah menghargai perbedaan ajaran atau peribadatan semua umat beragama sebagai wujud kepedulian terhadap keyakinan umat beragama yang dipeluknya. Yang ketiga adalah menghargai kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan perintah agama dengan baik, dengan unsur tidak bertentangan dengan ajaran agama dan peraturan yang berlaku pada agama. Yang keempat adalah membangun kepedulian sosial dalam mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai untuk berbuat kebaikan, saling menghormati umat beragama. Yang kelima adalah membangun kehidupan yang produktif selagi tidak bertentangan dengan agama. Selanjutnya adalah contoh etika berbangsa dan bernegara. Pemimpin harus membuat keputusan dengan benar di tengah masyarakat, hindari hawa nafsu yang ada membawa pemimpin kepada kepentingan segelintir orang dan mengabaikan kemaslahatan masyarakat luas. Kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di kehidupan dunia sekaligus akhirat. Masyarakat akan menilai apakah kepemimpinan berjalan dengan baik atau tidak. Allah juga akan mengganjar kepemimpinan baik dengan pahala atau bahkan siksaan. Termasuk akhlak berbangsa adalah patuh kepada pemimpin ulul amr, meskipun pemimpin itu adalah seorang budak, buruk rupa. Masyarakat wajib menaatinya selama apa yang diperintahkan adalah kebaikan. Pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pengertian musyawarah secara umum. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Pengertian musyawarah dalam Islam. Musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting, sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakal kepada Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Lapangan atau objek musyawarah adalah segala problema kehidupan manusia. Etika berdemokrasi secara umum.
Etika demokrasi mengharuskan kepentingan rakyat di atas kepentingan parpol dan kekuasaan semata. Etika demokrasi mengharuskan pemerintah melayani rakyat sebagai para demos yang menentukan hidup matinya demokrasi. Etika demokrasi dalam Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Ada 5 kaidah bermusyawarah sesuai tuntutan Islam. Yang pertama adalah agar musyawarah yang diselenggarakan itu mendapat hasil keputusan terbaik dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka setiap peserta mesti memahami kaidah dalam bermusyawarah. Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Setiap peserta musyawarah harus dapat bersikap lemah lembut, baik dalam sikap, ucapan, dan tindakan, serta menghindari sikap emosional, berkata-kata kasar, menggebrak meja, dan keras kepala. Yang kedua adalah mudah memberi maaf. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap peserta, sebab musyawarah itu tidak akan berjalan dengan baik jika masing-masing peserta masih diliputi kekeruhan hati. Yang ketiga adalah membangun hubungan yang kuat dengan Allah melalui permohonan ampun. Dalam musyawarah dimungkinkan terjadi kesalahan, baik yang disadari maupun tidak. Rasulullah SAW mengajarkan doa kafaratul majlis sebagai penutup musyawarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah membulatkan tekad. Sudah semestinya peserta musyawarah membulatkan tekad dalam mengambil suatu keputusan yang disepakati bersama, mufakat, bukan saling ingin menang sendiri tanpa ada keputusan. Dan jika suatu keputusan harus diputuskan melalui voting, maka setiap peserta musyawarah hendaknya dapat menerima hasilnya dengan lapang dada. Dan yang kelima atau terakhir adalah bertawakal kepada Allah. Setelah bermusyawarah, semestinya keputusan yang telah diambil, baik secara mufakat maupun voting, hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah, karena dialah yang menentukan segala sesuatu itu terjadi. Prinsip demokrasi dalam Islam. Ada 5 prinsip demokrasi dalam Islam. Yang pertama adalah musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Asyura dijelaskan dalam ayat wasyarihum fil amr, artinya dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang kedua adalah adil atau al-adalah. Artinya adalah penegakkan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Ayat Al-Quran yang menjelaskan prinsip ini adalah salah satunya pada Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi idi'u huwa aqrabu littaqwa wa taqullah innallaha kabiru bima tamalaun, yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga adalah memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Prinsip amanah musyawarah. Yang ketiga adalah memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah.
prinsip amanah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, innallaha yamurukum an tu'adul amanati illa ahliha wa iza hakamtum bainan nasi antahkum bil ad, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Yang keempat adalah tanggung jawab dan al-masuliyah. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala dan yang mempercayakannya. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan prinsip tanggung jawab dalam hadisnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan prinsip demokrasi dalam Islam yang terakhir atau kelima adalah kebebasan atau al-huriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Berikut ayat yang mengingatkan seputar kebebasan dalam berdemokrasi. Quran surat Ali Imran ayat 104. Ayat ini menjelaskan kebebasan memberi kritik dan saran. Ayat ini berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'un illal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya adalah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.